bibit kunyit hitam ini lagi dikasih pupuk apa media sendiri ya medianya ya. Ini baru dipindahkan ya, baru disemai dipindahkan. Karena kan pesanan udah mulai banyak, tapi ini belum bisa dikirim kalau kayak gini. Oh, masih terlalu kecil ya? Masih terlalu kecil, nanti kira-kira 2-3 minggu lagi baru bisa dikirim. Ini ada berapa pohon Pak semua? Oh banyak, ini kan hanya sebagian, di sebelah sana kan masih ratusan aja banyak. Cuma emang harus dipupuk ya. Oh, pupuknya pakai ini Pak ya? Pupuknya pakai pupuk khusus ini. Iya. Pupuk khusus super. Ya. Nah, bikin sendiri ya dari macam-macam bahan. Kalau boleh Pak, bikin pupuknya nanti dipraktekkan Pak. Ya udah bisa nanti. Sebelah sana udah kita siapkan ya. Supaya teman-teman tahu nanti Pak ya. Iya. Di mana Pak? Selain di sini tempat apanya? Ada kunci juga. hitamnya. Sampai ke sana tuh ada tuh. Saya lihat Pak ya. Oke monggo. Ini kunyit hitam ya yang sekarang banyak dicari orang. Ini yang inden udah banyak banget nih, belum bisa ngirim ya. Iya. Ya. Batangnya merah. Kunyit hitam. Sekarang mau mulai proses bikin pupuk ya, media tanam. Sekaligus media tanam itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman buah tabu lampot, kemudian tanaman hias, ya, kemudian sekaligus tanaman sayuran. 3 in 1 berarti Pak ya? 3 in 1. Jadi sekaligus bikinnya untuk 3 jenis tanaman itu. Bahan-bahannya nanti sulit atau gampang Pak? Secara umum gampang. Gampang ya? Ya, cuma ini kalau diaplikasikan sebagai home industry bagus ya. Iya. Jadi ditekuni, digeluti serius itu bikin apa media tanam 3 in 1 ini jika ditekuni akan menghasilkan sesuatu yang lebih ya. Apakah itu pribadi atau satu kelompok begitu ya, bisa. Boleh kita lihat Pak? Oke baik, bentar ya, Ya. kita siapkan dulu. Baik Pak. Ada beberapa macam ya yang apa kita rekomendasikan untuk membuat apa media tanam apa super 3 in 1 ini ya, bisa digunakan untuk tanaman buah tabu lampot bagus, menyuburkan tanah, kemudian untuk tanaman hias yang sekarang lagi juga booming ya, tanaman hias itu akan menghasilkan warna daun yang bagus, hijau dan corak warnanya jadi jelek, kemudian membantu nutrisi tanaman hias itu lebih baik ya, tumbuhnya akan lebih bagus. Kemudian juga untuk tanaman sayuran kayak selada dan sebagainya, lombok, tomat itu bagus ya. Nah bahannya ini ya sudah kita siapkan barusan, ikan bakar ya, ikan bakar. Nah ikan bakar itu pada umumnya kan gampang diperoleh ya di toko pertanian, bagoran gitu ya, ikan bakar salah satunya. Kemudian ini ada tanah kompos kebun ya, tanah kompos daun ya. Tanah kompos daun itu tanah yang diambil dari kebun yang ada di permukaan tanah ya, yang di situ banyak apa daun-daun setiap hari itu apa itu rontok ya, sehingga kalau dia udah sebulan gitu dia sudah menjadi kompos daun. Nah itu menyatu dengan tanah ya, itu bisa diambil untuk bahan ini ya, tanah kompos kebun ya. Nah itu kemudian satu lagi ini ada kokopit ya. Nah kokopit ini sabut kelapa yang dilembutkan, dihaluskan ya kokopit ini. Nah kokopit itu sebenarnya banyak ya dijual di toko pertanian Ya, kadang ada di beberapa wilayah itu Pak yang menggarap sabut kelapa menjadi kokopit itu langka Pak. Kemudian apakah ada alternatif penggantinya? Misalnya kokopit di satu daerah nggak ada gitu ya. Pada umumnya memang di Jawa banyak ya, di toko pertanian disiapkan bagoran gitu. Misalnya ada maksudnya pengganti kokopit gitu. Iya. Nah pengganti kokopit itu bisa juga diganti dengan limbah gergajian kayu. Ya jadi perusahaan-perusahaan kayu penggergajian itu kan ada itu bekas gergajiannya. Nah bisa digantikan dengan itu. Seandainya itu nggak ada, bisa alternatif lain. Misalnya kalau ini untuk skala home industry,
limbah apa itu janggal jagung yang sudah dikeringkan, atau mungkin selaputnya kulit jagung itu. Nah itu bisa sebagai pengganti kokopit ya, misalnya itu digiling, dihaluskan, dilembutkan janggal sama apa selaput pembungkus jagungnya itu bisa jadi kokopit. Bisa jadi penggantinya. Bisa jadi itu, kemudian juga dari gergajian kayu bisa. Iya. Kemudian ada lagi itu kompos apa itu daun bambu. Iya. Nah kompos daun bambu itu umumnya diambil dari itu dapuran pohon bambu yang di bawahnya itu kan ada daun-daun pada turun tuh. Kalau sudah lama itu kan dia lapuk. Iya. Dia menyatu dengan tanah. Nah itu diambil dari bawahnya pohon bambu itu, biasanya sudah jadi kompos, tinggal ngeraui gitu ya. Kemudian nanti dikumpulkan sudah jadi kompos daun ya. Kemudian ada lagi satu pupuk kandang ya. Pupuk kandang bisa diambil dari pupuk kandang sapi, kambing, cuma dia sudah dilembutkan, sudah jadi pupuk, tidak pupuk mentah ya. Sudah difermentasi. Sudah difermentasi. Jadi contohnya ada itu ya apa itu pupuk kandang ya, dari sapi maupun kambing ya. Keduanya bisa Pak ya? Ya bisa, salah satu bisa ya. Ya kemudian ada dolomit ya. Dolomit itu yang putih-putih itu ya, dia untuk menetralisir keasaman tanah ya. Itu bisa dicampurkan ya. Bahannya itu semua. Kemudian masih ada tambahan satu, itu booster buah cair yang kemarin sebagai contoh kita buat itu, buat sendiri boosternya. Nah itu bisa dicampurkan juga pada saat nanti sebagai syarat fermentasinya ya. Jadi booster cair dicampur air, kemudian diguyurkan di bahan-bahan semua tadi yang sudah dicampurkan. Kemudian juga ada cairan pestisida alami yang juga sudah dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang kemarin sudah ini tayangkan itu. Nah itu juga untuk melengkapi supaya nanti pupuknya itu bisa mengusir hama yang ada di dalam tanah nantinya. Kalau itu misalnya untuk sebagai media tanaman apapun, tanaman tabu lampau, tanaman hias, tanaman buah ya, bisa ya. Itu bahannya semuanya itu ya. Selanjutnya ini semua bahan nanti dikumpulin, dicampur ya, dituang kemudian dicampur jadi satu, kemudian nanti dikasih cairan boosternya, dikasih cairan pestisidanya, kemudian dicampur ya, setelah dicampur dimasukkan ke kotak ya, untuk fermentasi ya. Ini untuk kompos daunnya Pak ya? Kompos tanah kebun. Iya. Ini tanah kebun. Tanah kompos kebun. 2 bagian Pak ya? Ya, 2 bagian. Pembakarnya 2 bagian juga Pak ya? Diratain dulu. Kokopnya juga 2 bagian Pak ya? Ya 2 bagian sama, pokoknya yang lainnya yang 1 bagian cuma dolomit ya. Cuma dolomit aja yang 1 bagian. Diratain Mas. Kandang yang sudah difermentasi ya. Iya. Fermentasi udah lembut ya, semuanya lembut semua, ini nggak ada yang kasar. Bambu yang sudah dilembutkan, disaring. Sudah hancur daun bambunya Pak ya? Oke, hancur. Daun bambu 2 bagian juga.
Paling atas dolomit Pak ya? Dolomit cuma satu bagian ya. Satu bagian. Nah ini dicampur, terus dicampur sampai nanti merata ya, sampai merata terus ya, dari atas itu terus dan ya dipiorke, dari atas dipiorke. Nah, iya gitu, terus harus sampai benar-benar rata ya, sebab nanti kalau nggak benar-benar rata bisa nanti ya warnanya jadi nggak nyatu, belang-belang. Nanti setelah dicampur merata, kemudian dimasukkan ke dalam kotak ya, kotak seperti ini ya. Cuma ini bawahnya dikasih streaming nih ya, ini streaming. Jadi kalau nanti dikasih cairan, apakah itu booster untuk tanaman buah atau pestisida alami atau mungkin molase dan sebagainya, itu bisa netes ke bawah ya, tidak membuat becek, basah ya di bawah. Karena kalau becek dan basah di bawah nggak bisa untuk lubang netes ke bawahnya, itu nanti bisa menjamur ya, dan itu tidak bagus. Jadi setelah nanti di sini masuk di sini semua, kemudian dibiarkan 2-3 minggu supaya dia matang ya, terjadi fermentasi, baru bisa dipanen ya, diambil dari sini, udah nggak dicampur lagi ya, tinggal masukin ke wadah plastik, kemudian dikasih label gitu kalau tujuannya untuk skala home industry ya. Jadi setelah dari sini itu 3 minggu sudah bisa langsung panen, bisa langsung dimasukin plastik. Mungkin untuk tanaman sayuran sejenis lombok misalnya, kemudian lombok paprika, lombok rawit, lombok keriting, kemudian tomat ya, tomat buah atau tomat sayur, bisa ya dikasih media ini, kemudian tapi asal di dalam pot ya, itu bagus sekali ya untuk itu ya. Sekaligus ya menyuburkan tanah, kemudian membuat daunnya seger, hijau, royo-royo gitu. Kemudian medianya itu aman karena sudah ada pestisida alami yang ada di dalam ya. Jadi penyakit yang ada di dalam tanah itu sudah nggak mungkin bisa berkembang karena udah dikasih pestisida alami di bawahnya. Kira itu. Ini tahapan selanjutnya mau disiram ini ya, hasil booster buatan sendiri. Kemudian itu untuk menyuburkan tanah ya, booster dan pestisida alami ya. Jadi obat hama yang untuk di dalam tanah ya, Mas. Kalau disiapkan juga itunya Mas, boosternya cairan pakai gembor ya. Nah ini setelah tercampur semua kemudian diratain, baru dimasukin fermentasi booster tabulam pot ya, booster tanaman buah dalam pot ya. Jadi 2 botol ini ya, 2 kali 600 ml, kemudian dicampur di sini, kemudian disemprotin Mas. Disiram langsung. Disiram muter yang rata, Nah, karena habis ini nanti kemudian dicampur lagi di pestisida alami. Pestisida alami organik ya, buat sendiri. Ini yang bahannya ada pekak kemarin ya? Ya, ada pekak, ada tembakau, ada macam-macam ya. Nah, habis semua rata nanti kemudian dicampur lagi ulang. Setelah dicampur baru dimasukkan kotak. Nah, setelah dimasukkan kotak itu tinggal nunggu
2-3 minggu ya udah bisa panen ya. Nanti dicampur lagi seperti awal ya, supaya cairannya nyatu, kemudian nanti supaya untuk proses apa itu fermentasinya ya sampai rata bener nanti. Jadi tarik menggunung dulu, nanti kemudian yang kedua diratain lagi ya. Memang ya prosesnya begini, tapi untuk hasil akhirnya memang jadi bagus ya, benar-benar subur ini ya. Media tanam super ini semuanya proses penyaringan semua ya, jadi ini lembut, ini lembut, nanti tidak mengeluarkan bau nggak enak, nggak, baunya netral ya. Diratain lagi. Nah ini nanti kalau jadinya pupuk super ini itu kalau satu plastik isi berapa ya, 2-3 kilo itu bisa dipakai untuk media pot yang apa diameternya sampai 60 ya. Jadi diameter 60 itu cukup menggunakan satu plastik media ini sudah mewakili menyuburkan tanah ya. Jadi misalnya mau nanam tabulan pot nih, ya potnya misalnya 60 cm. Nah, hanya menggunakan media ini tuh untuk campuran tanah yang lain itu cuma satu plastik 3 kiloan itu sudah cukup. Jadi siapkan dulu tanah media biasa, campur dengan satu plastik ini, kemudian dicampur, itu sudah cukup. Jadi tidak membutuhkan pupuk ini terlalu banyak, karena sedikit cukup untuk mewakili apa campuran media pot yang diameternya 60 cm ya. Jadi cukup hemat ini. Penggunaannya tidak harus banyak. Untuk diameter pot misalnya atau panel blik lebarnya 60 cm cukup menggunakan ya media tanam super ini cuma satu plastik 3 kiloan ya. Kemudian baru dicampur ke media tanah yang biasa itu ya. Itu udah cukup ya, untuk sampai 6 bulan cukup ya. Irit sekali Pak ya, ya hemat sekali. Jadi untuk selanjutnya untuk perawatan tabulan pot, kalau mau pupuk cuma mungkin satu pot besar itu cuma pakai sepertiga plastik dari yang 3 kiloan itu udah cukup, ditaburin gitu di atasnya, kemudian disiram, itu udah cukup ya untuk 6 bulan sekali ya. Selesai dikasih cairan tadi, masukkan ke kotak Mas. Ini bawahnya streaming, jadi nanti kalau ada udara di bawah tidak lembab banget, sehingga memudahkan fermentasinya juga ya. Dan nanti jadinya itu kering bagus ya jadinya ya, terus sampai ini nanti sampai penuh ya Mas ya, sampai penuh semua, ditaruh di sini semua. Ini tahapan yang sudah bisa dipanen, sebelumnya saya sudah bikin, tinggal diplastiki ya. Ini plastik 3 kiloan ya lebarnya, kemudian baru dikasih label ya. Labelnya media tanam super ya, kasih label ya. Monggo taruh situ Mas, yang udah jadi taruh meja Mas. Kalau sudah dimasukin plastik kemudian dikasih label, ini udah yang campuran 3 minggu yang lalu ya. Nah, semakin lama di dalam plastik dia semakin
bagus ya, semakin fermentasinya sempurna ya. Jadi kalau misalnya setelah 3 minggu mau dia belum dipakai lebih bagus malah, jadi dia lebih matang. Cuma maksud saya untuk berbagi hari ini bagaimana proses pembuatan media tanam Super 3-in-1 ini, karena bisa digunakan untuk tabu lampau, tanaman hias dan tanaman sayuran. Sayuran apa? Misalnya terong, lombok, tomat, sawi, selada ya. Itu bisa ya digunakan untuk itu dan hasilnya akan maksimal ya. Tinggal ditabur aja di atas permukaannya itu ya. Itu misalnya 2-3 minggu sekali ya, itu bisa. Kemudian ya saya maksudkan supaya ini bisa dijadikan wacana home industri antar perseorangan atau antar kelompok ya, kemudian sampai benar-benar menjadi produksi yang bisa dibagikan ke teman-teman lain yang membutuhkan ya. Monggo kalau ini mau dijual monggo, mau dibagi langsung monggo silakan, tapi ini wacana ya, dengan bahan yang gampang didapat ya, itu bisa dijadikan atau motivasi untuk membuat bisnis kecil-kecilan skala home industry ya. Monggo ya, kalau misalnya masih belum jelas apa-apanya, bahan bakunya dan sebagainya, masih bisa konsultasi ke kami ya. Nanti ada di YouTube nomor WA-nya yang bisa dihubungi. Misalnya kok nggak ada kokopit ya, diganti apa, kemudian nggak ada misalnya kompos daun bambu misalnya, diganti apa misalnya, monggo saja ya. Kemudian penggunaan booster dan sebagainya itu nanti bisa dikonsultasikan lewat WA bisa. Tapi kan sebenarnya di YouTube ini udah jelas ya, udah jelas, tapi siapa tahu masih ada yang belum jelas, monggo saja dengan senang hati yang nanti di komentar itu akan saya jawab. Ini saya punya tanaman kaktus dan keladian, kemudian juga punya kocin sama legasi. Itu pengaplikasinya dengan media tanam super ini bagaimana? Mungkin dengan pot yang ukuran 8 cm hingga 25 cm. Kaktus biasanya kan dia pakai sekam bakar, kemudian pupuk kandang sedikit, kemudian sama pasir malang ya. Nah itu sebenarnya udah bagus. Cuma kalau untuk menyuburkan ya, dia mungkin perlu ada tambahan nutrisi. Cuma itu di pupuk ini ya, pupuk ini tinggal ditaburin aja di atasnya, 3 minggu sekali gitu udah bagus. Apalagi kalau keladi-keladian itu dengan tanaman ini cuma 2 genggam gitu, ditaburin di atasnya, dikocor air 2-3 minggu sekali ya, ditaburi, itu udah hasilnya bagus. Nanti anaknya pada tumbuh banyak. Kemudian tadi kocin sama legasi ya. Nah kalau kocin karena dia tanaman warna ya, berwarna, kemudian legasi juga tanamannya berwarna. Nah kalau pakai pupuk ini itu dia nanti warnanya akan muncul lebih kontras ya. Kalau merahnya lebih jreng gitu ya. Kemudian juga pertumbuhan peranakannya dia lebih cepat ya dengan pupuk ini ya. Jadi pupuk ini aman ya untuk kocin dan legasi, apalagi keladi-keladian dan kaktus tadi ya. Monggo aja coba ya, nanti hasilnya seperti apa ya. Cuma ditaburkan aja, misalnya kalau untuk pot ukuran 20 cm misalnya, nah itu paling 2 genggam ya. Untuk pot misalnya ukurannya 35 misalnya 3 genggam, ditaburin aja, kemudian disiram air ya, itu aja. Pak Dewo, untuk aplikasi ke tanaman buah dalam pot itu bagaimana Pak? Apa bisa dicontohkan Pak? Sampai lihat sendiri aja langsung ya. Oh gitu ya. Sebentar lagi saya mau ada acara ya, jemput tamu ya. Silakan, itu ada itu di sebelah sana itu ada alpukat, ada delima, kemudian ada tanaman sayuran, selada dan sebagainya ya Mas. Nah itu sudah saya aplikasikan itu. Oh sudah diberi ini Pak ya? Sudah diberi pupuk ini dan hasilnya memang lumayan bagus ya. Oke Pak. Bagus ya. Mungkin di waktu yang akan datang nanti kita praktek langsung Pak ya. Oke, supaya ya, lebih jelas. Minggu depan khusus untuk aplikasi ini hasilnya seperti apa saya bisa nungguin ya. Sekarang ini maaf waktunya mepet banget ya. Oke Pak, nanti saya ambil fotonya, mohon izin Pak ya. Oke. Ya. Yeah. Baik Pak. Hari ini sudah nambah ilmu baru lagi Pak.
Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Untuk teman-teman petani Indonesia, pemerhati tanaman tabu lampot, kemudian tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias, monggo buat sendiri ya tanaman media tanam super ini ya, dengan memanfaatkan limbah-limbah bahan ya alami yang bisa dipakai untuk membuat pupuk padat ya, media tanam ya. Saya kira itu, tetap semangat ya, jangan kendor, jangan cemas menghadapi situasi COVID ya. Banyak-banyak berdoa ya. 3M jangan lupa, menggunakan masker, mencuci tangan, terus satu lagi apa lupa aku, Jaga jarak Pak. menjaga jarak ya, 3M itu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, terhindar dari COVID-19. Semangat petani Indonesia jaya. Borongnya banyak banget Mas. Oh iya nih Mas, ini mau buat kaktus sama keladi. Wah, kaktus keladinya banyak mesti nih. Berapa nih? 1, 2, ada 5. Iya. Oke Mas, hati-hati jalan ya. Makasih. Nggih.